Baik, kita mulai singkat saja di hati saja. Kalau mencatat boleh. Singkat sekali boleh kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah hukum acara pidana. Jam besar, jadi kita singkat saja kuliahnya ini, suka saja yang materi inti sarinya ya, nanti dikembangkan. Salam. Oh ini juga kak, binatang ini biasanya ada cuma 3 orang, 4 orang. Kenapa kak? Baik, hari ini kuliahnya ya, materinya itu adalah masih tentang tuntutan hak ya. Jadi saya masuk pada bagian masa berlakunya tuntutan hak atau masa berlakunya kapan, sampai kapan orang bisa melakukan tuntutan hak atau kepadanya. Nah, saya ambil ilustrasi. Biasanya kalau ada di tengah-tengah masyarakat itu ada ada melakukan perjanjian, itu kan timbul hak ya. Perjanjian menimbulkan perikatan, nah dari perikatan itu timbullah hak perseorangan. Supaya jangan bingung, saya bagi dulu hak perdata itu umumnya ada 2, yaitu hak menikmati kebendaan dan hak perseorangan. Hak menikmati kebendaan seperti yang milik ya dan sebagainya. Nah, di dalam ketika hak-hak kita itu dilanggar oleh orang lain ya. Jadi kalau contoh kita melakukan perjanjian, maka ketika lawan kita melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, jadi hak kita tidak dikasih, hak kita tidak diberikan, maka dalam hukum perdata itu berdasarkan pasal 118 HIR di ayat 1-nya, kita dibolehkan mengajukan gugatan hak ya ke ketua pengadilan, di mana pengadilan yang masuk dalam sekitar tempat tinggal si tergugat. Itu. Waalaikumsalam. Nama silakan. Alhamdulillah. Ya, boleh tuh. Sampai dengar ya. Jadi itu ya. Jadi tapi dalam praktek juga terkadang hak yang dilanggar itu, anggaplah hak kita yang dilanggar itu, terkadang si yang merasa dirugikan itu lama baru mau melakukan tuntutan hak. Kadang sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian bagaimana dalam hukum perdata kita? Dalam hukum perdata kita, batas untuk mengajukan gugatan hak itu, ini menurut KUH Perdata, itu ada 30 tahun ya. Jadi belum 30 tahun itu batas terakhir untuk mengajukan gugatan hak, untuk memasukkan gugatan. Misalnya kalau dalam perjanjian setelah lawan janji kita tidak melaksanakan kewajibannya, maka ya, itu diberikan batas 30 tahun. Itu saya bisa dalam ketentuan pasal 19. Silakan dulu sih. Ketentuan pasal 1967, coba saya bacakan ya. Kita sama-sama mendengarkan. Sudah punya semua begini kan? Di masa saya ini, KUH Perdata ini adalah hal mutlak, wajib malam. Itu masa saya. Kalau sekarang kan sudah ada Android. Ini saya paling, walaupun ada Android, ada HP, itu saya lebih senang mau lihat pakai ini buku.
dalam pasal 1967 ya, ini dijelaskan bahwa ini sekarang kita dengarkan sama-sama ya. Segala tuntutan hukum yang dimaksud tuntutan hukum adalah gugatan ya. Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan. Karena perdata itu ya, ada dua haknya, kebendaan, kebendaan adalah perseorangan. Hapus karena daluarsa. Jadi ada bahasa dengan waktu kita mengajukan gugatan. Hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Jadi kalau sudah masuk lebih 30 tahun, maka supaya kadaluarsa. Ini tidak perlu lagi, tidak diterima lagi untuk melakukan gugatan. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak. Jadi kalau ada menyatakan bahwa suatu daluarsa ini sudah menjadi saya, dia juga sudah dari daluarsa, maka dia tidak perlu menunjukkan dari mana dapatkan itu barang atau haknya. Tidak usah menunjukkan alas haknya. Lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada etikanya yang buruk. Ini ketentuan pasal 1967 yang dasarnya expirednya gugatan. Jadi 30 tahun terakhir melewati ya, melampaui 30 tahun. Jadi 30 tahun 1 hari sudah masuk. Jadi batas untuk mengajukan gugatan ya, itu adalah tidak boleh melampaui dari 30 tahun. Misalnya kalau ada utang, kita berutang kepada seseorang, kemudian sudah tidak pernah kita tagih selama 30, selama lebih lewat dari 30 tahun, maka hapuslah hak kita untuk melakukan tuntutan hukum. Jadi ini dasarnya ya. Jadi masa berlakunya gugatan atau waktu mengajukan gugatan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Saya Pak. Silakan. Jadi terkait masalah utang piutang, bagaimana kalau misalkan seseorang berutang kepada kita, terus dalam jangka beberapa tahun kemudian 2-3 tahun orang tersebut telah meninggal, itu kita nagihnya itu ke keluarganya atau bagaimana? Ke ahli warisnya boleh. Kalau ahli warisnya tidak menolak warisan, maka kita ke ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya menolak warisan, maka tidak kehilangan. Kan haknya ahli waris ya, menerima itu adalah hak, menolak itu adalah hak. Tapi kalau menolak semuanya, kalau menerima semuanya, jangan menerima sebagian atau menolak sebagian sebagai ahli waris. Ketika dia sudah menikmati sebagian harta benda dari pewaris, maka dianggap dia menerima semua, walaupun utangnya ahli waris pada ahli waris. Karena yang beralih kepada ahli waris itu bukan hanya kekayaannya saja, tapi utang juga beralih. Kewajiban dari ahli waris juga harus ditanggung si ahli waris kalau dia terima warisan ya, kecuali menyatakan yang menolak. Baik, kalau jadi ahli waris kita lihat ada berapa artinya pewaris. Kalau banyak yang utang, dia bagus pernyataan menolak ya. Kalau itu harus betul-betul sungguh-sungguh tolak semua, jangan separuh-separuh. Apa ada lagi? Silakan. Kalau batas tuntutannya gugatannya kan 30 tahun, nah Iya. misalnya utang piutang itu dia 30 tahun sejak utang atau sejak misalnya biasanya kan ada perjanjian kata bahwa dia dilunasi di tanggal sekian. Nah, dia terhitung 30 tahun itu sejak tanggal sekian itu yang dimaksud, atau
sejak awal dia berutang. Sejak awal dia berutang. Sejak awal dia berutang. Iya. Bukan dihitung ini ya waktu pelunasannya, misalnya perjanjian mereka buat perjanjian tertulis bahwa pelunasannya di tanggal sekian. Coba kita baca di pasal 9 itu dia. Pasal 1967, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat persorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Berarti harus lewat 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah memperlihatkan suatu alas hak. Lagi pula tak dapatlah dimajukan kepadanya suatu tangkisan berdasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Jadi di sini tidak ada keterangan apakah itu sejak luasnya atau sejak pertamanya. Itu nanti jenis. Bisa dihitung gitu. Jadi 30 tahun dan bisa dilihat di saat pelunasannya. Karena kan sebutnya begini, hak seseorang itu kan harus sudah terlaksana setelah masa perjanjian berakhir. Kalau kita bicara masa cicilan, maka kapan akan muncul pertanyaan, kapan sebenarnya seseorang dilaksanakan secara penuh, diberikan secara penuh? Kapan kewajiban seseorang dia laksanakan secara penuh? Dan kapan hak seseorang diserahkan kepada secara penuh? Tentu setelah perjanjian berakhir. Tidak bisa bertanya ke situ. Karena kalau belum berakhir perjanjian, maka belum ada kewajiban ya dari yang punya hak untuk menagih semua haknya. Yang dia bisa tagih hanya sebatas itu saja. Misalnya utang barang ya, perjanjiannya kita belikan barang, kemudian harganya dibayar cicil-cicil selama 10 bulan. Maka jangan meminta pelunasan kalau belum sebulan, itu menurut saya. Jadi belum ada hak dari si penerima hak untuk meminta kepada lawannya supaya lawannya melaksanakan semua kewajibannya secara penuh kalau belum sampai pada ahli perjanjian. Gitu. Jadi kita berpikir dari situ ya, dengan asumsi bahwa nanti semua hak itu dinikmati oleh lawan janji setelah masa perjanjian berakhir. Kalau tentu kata ada masanya kan. Jadi tidak boleh meminta lawan janji untuk melaksanakan semua kewajibannya kalau masa perjanjian belum berakhir. Ada satu kasus di Kendari itu, ini Mas dari teman. Satu kasus ini perumahan, ini si klien ya, si nasabah ini itu menunggak sudah lama menunggak. Ya bertahun-tahun lah. Kemudian bank itu melelang perumahannya. Karena menunggak di bank lelang perumahannya. Ternyata belum waktunya lunas. Digugatlah banknya. Ya, siapa yang menang? Yang menang adalah nasabah. Yang pertimbangan bahwa belum memprestasi. Sebenarnya kalau kita masuk memprestasikan ketika seseorang sudah terlambat membayar, sudah terlambat melaksanakan kewajibannya, maka sudah prestasi. Tapi ada sebelah situ karena perjanjian belum berakhir. Walaupun sudah menunggak, walaupun dia tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, tapi karena perjanjian masih ada tengah waktu. Karena perjanjian belum berakhir, maka belum seharusnya objek itu dilelang. Kan jaminan itu adalah pengganti dari pembayaran. Ketika perjanjian pokok belum berakhir, berarti belum bisa dianggap bahwa si lawan janji itu tidak mampu menjalankan kewajibannya secara penuh. Mungkin sekarang iya, sebagian karena belum berakhir, maka dianggap belum ada kewajiban dari lawan janji untuk meminta semua hak lawannya, untuk meminta lawannya melaksanakan semua kewajibannya. Jadi dia juga tidak punya hak untuk meminta semua haknya. Karena perjanjian belum berakhir. Akhirnya nasabah bank itu kalah. Kalau sudah lelang,
Kalau perjanjian sudah berakhir dan 30 tahun berarti bisa kan Pak Bang yang dalam Iya, kalau perjanjian sudah berakhir berarti sudah ada hak dari salah satu pihak untuk meminta haknya semua. Kalau perjanjian sudah berakhir. Kalau belum berakhir berarti haknya si penerima di pihak satu ada, hak di pihak lain juga ada, masing-masing punya hak. Kalau apa haknya di pihak satu ya haknya masih menikmati itu barang karena belum berakhir. Dia masih punya hak untuk diberi kesempatan ya untuk membayar. Kalau sudah berakhir sudah tidak ada tutup pintu. Itu kejadian di Kendari, banyak dikalahkan. Kita pikir kita mau prestasi memang, tapi karena belum itu barang dilelang sebelum sudah perjanjian, maka dianggap itu celah. Karena belum lawan janji belum seharusnya meminta penuh haknya, karena masih ada peluang lawan janji untuk membayar. Selama perjanjian belum bayar masih kerjanya, maka selama itu juga lawan janji masih punya hak untuk ya ini ceritanya hanya dipending, hanya tertunda saja kewajibannya ya, hanya tertunda. Tunda bukan berarti dia memang dia buat prestasi ya, tapi karena dia dianggap belum prestasi karena belum berakhir, masih ada sebenarnya haknya ya, masih ada. Karena perjanjian itu kan timbal balik kalau utang-utang, artinya kedua belah pihak, baik pihak pertama pihak kedua sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Haknya pihak pertama merupakan kewajiban pihak kedua, kewajiban pihak kedua merupakan hak dari pihak pertama. Jadi itu balik-balik, sama-sama punya hak. Kalau perjanjian belum berakhir, berarti pihak pertama ada dia punya hak, dia juga punya kewajiban. Kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, bukan berarti langsung prestasi, karena masih ada waktunya. Hanya tertunda saja kewajibannya. Nah, dia punya masih hak situ. Ada apa haknya? Dia masih punya untuk menikmati perjanjian itu. Karena perjanjian belum berakhir kan. Itu pentingnya menentukan jadwal perjanjian berapa. Perjanjian ini berakhir tanggal sekian, bulan sekian, itu penting dalam membuat perjanjian. Ada cukup mencantumkan perjanjian ini berlaku selama 10 bulan sejak ditandatangani. Kalau dibahasakan sejak pembayaran pertama, ya kan pembayaran pertamanya menunggak terus. Itu hanya bahasa kontrak ya. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah. Oke, itulah kalau kita singkat. Jadi intinya hanya masa lampau tuntutan hak. Dan ini ada peraturan, ada jurisprudensinya. Ya. Jurisprudensinya. Dan sekira sekian mana ketua ketingnya datang. Nah, ketingnya rajin sekali WA. Ya, demi kepentingan bapak-bapak ibu. Artinya banyak yang jauh, jadi ya saya sudah bilang insya Allah baik saja. Sebenarnya hujan, kalau tidak hujan. Baik, sekian hari ini. Insyaallah hari Minggu Sabtu berikutnya ya, minggu depan mungkin kuliah kita yang terakhir itu. Siap-siap saja ya. Seperti biasa ujung panel kita masih sepanjang masih kayak dulu, tapi tahan dulu ya kan. Jadi murni semua jawabannya. Pelajaran saya yang sudah saya berikan ya sedikit itu, tidak banyak, tinggal dikembangkan saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.